Di sini, salam kepada kita semua. Di sini saya akan membahas tentang dan mengangkat suatu tema, yaitu kerangka teologis untuk spiritualitas. Spiritualitas Kristen ada di bawah payung dogmatika atau teologi sistematika. Di antaranya tentang kristologi, pneumatologi, eklesiologi, soteriologi, dan lain sebagainya. Ketika kita mempelajari tentang soteriologi, maka kita akan bertanya, bagaimana memelihara keselamatan itu? Kita pasti bisa menjawabnya dengan melalui konsep teologi sistematika. Yang pertama, discipleship, spirituality, and spiritual growth. Manusia pada umumnya memiliki kehidupan yang rohani karena tubuh kita itu selalu dipenuhi dengan curahan Roh Kudus yang selalu membimbing dan menopang kita selalu. Menurut salah satu tokoh, yaitu Soren Kierkegaard, mengatakan bahwa manusia adalah roh jasmani dan daging rohani. Tetapi ada lagi tokoh yang mengatakan bahwa manusia sesungguhnya lebih merupakan roh yang bertubuh daripada tubuh yang berroh, yang dikatakan oleh Dr. A. W. Tozer. Di balik itu semua, dasar Alkitabiah, yaitu adalah 1 Korintus 2 ayat 14-15a dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3a. Dan yang kedua, Efesus 4 ayat 13-15. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa di dalam kedua ayat Alkitab ini mengatakan bahwa dan menjelaskan kepada kita untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa bersama Tuhan, hidup rohani yang dengan penuh keyakinan yang kuat. Karena ketika kita mengikuti dunia ini, visi teologi dicirikan dengan hilangnya koherensi dan kesalahan. Apakah itu? Dia mengatakan ada 3. Yang pertama, head, ilmu, heart, iman, dan yang ketiga, pengabdian atau hand. Di balik semua itu, pasti ada aspek positif dan aspek negatif. Pertama, kita akan membicara tentang aspek positifnya. Aspek positifnya itu adalah membangun suatu kerangka kerja di mana spiritualitas itu mau diletakkan, kemudian didasari pada bahwa kepenuhan manusia yang benar-benar berhubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, aspek negatifnya. Menurut McGirt, teologi terperangkap pada ide-ide abstrak. Yang kedua, tantangan akademis Barat. Pengetahuan yang hilang akan Tuhan, akan kejatuhan. Jadi saya mengambil materi ini karena menurut saya ini adalah sebuah materi yang sangat penting. Karena di mana di saat kita memiliki suatu pengetahuan atau keingintahuan, kita pasti akan selalu mencari tahu lebih dalam, lebih luas bagaimanakah kejadian atau efek dari yang pengalaman atau pengetahuan yang kita ingin tahu. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang dari materi kita. Menjelaskan sedikit tentang penemuan kembali pengetahuan akan Allah Yesus. Jadi, setiap kita memiliki rasa keingintahuan akan sesuatu. Kita selalu ingin tahu bagaimana perkembangan sejak kita dilahirkan sampai sekarang. Begitu juga perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat ini. Kita juga menganggap bahwa pengetahuan akan Allah yang dalam kejatuhan. Begitu pula dengan pada masa Adam dan Hawa, di mana pada saat itu Hawa dan Adam adalah seseorang manusia yang hanya tinggal di dunia ini. Tapi karena adanya iblis yang menggoda Hawa dengan berkata, "Setelah kamu memakan buah itu, maka kamu akan seperti Yesus." Oleh sebab itu, Hawa juga tertarik dan memakannya, dan dia pun mengajak Adam untuk memakannya, bahwa buah pengetahuan itu sungguhlah enak. Tapi apa efek dari mereka memakan itu? Setelah mereka memakan buah itu, mereka pun jatuh ke dalam dosa, atau bisa dibilang mereka sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk.
Oleh sebab itu, karena dia memakan buah pengetahuan itu, dia dilempar oleh Yesus ke Taman Eden. Semoga dia bisa mengetahui bagaimana rasanya sengsara. Jadi kawan-kawan, kita tidak boleh terlalu pengen tahu terhadap sesuatu. Walau kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus melihat dulu dari mana sisi baik dan buruknya, supaya setelah kita mengetahui apa yang kita pengen cari tahu, kita bisa mendapatkan hasil yang positif, bukan seperti Adam dan Hawa yang mendapatkan nasib yang atau hasil yang negatif dan membuatnya jatuh ke dalam dosa. Jadi kawan-kawan, jika kita ingin mendapatkan konsekuensi atau hasil yang positif, kita harus lebih dahulu memikirkan apa yang akan terjadi setelah kita mendapatkan atau menemukan apa yang kita ingin temukan itu. Aku harus pergi. Seorang diri. Ya, seorang diri. Pergi entah kemana. Tapi aku harus pergi. Semua akan aku tinggalkan. Dan mereka tidak akan mengerti apa yang aku lakukan. Dan mereka juga tidak akan mengerti apa yang aku katakan. Untuk apa aku menyanyi? Laguku sudah habis. Hanya diam, sunyi dan sepi. Si yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Nama saya Gracie Regar dengan NIM 71202146. Saya akan memaparkan refleksi saya yang saya imani tentang kasih. Salam kasih. Satu hal yang utama yang saya imani tentang kasih adalah Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu, kita harus mengasihi sesama kita, dan bukan karena Dia, yaitu manusia, mengasihi kita, barulah kita mengasihi Dia.
tetapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam kasih harus ada ketulusan, dilakukan tanpa menginginkan imbalan, tidak ada kebencian, apalagi iri hati. Allah juga mengasihi manusia tanpa imbalan, bahkan Allah sendiri juga memakai kasih untuk mendamaikan Allah sendiri dengan manusia, karena dosa manusia, yaitu melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, tertulis di kitab Yohanes 3 ayat 16. Begini bunyinya: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salam kasih. Setiap orang punya kisahnya sendiri. Aku, kamu, kita semua mempunyai kisah dengan dunia ini. Ada kisah yang telah berakhir, ada kisah yang baru saja dimulai, atau ada kisah yang tak kunjung berakhir hingga saat ini. Hidup bagai roda berputar. Ada kalanya kita tertawa, tapi ada saatnya kita menangis. Seperti kamu yang memiliki kisahmu sendiri, aku dan mereka memiliki kisah yang sungguh menyadarkan kami. Dan inilah kisah kami, tentang kami yang akhirnya menyadari betapa kami perlu memiliki kisah yang lain dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan, dan betapa kami perlu lebih disiplin dalam kehidupan spiritualitas kami. Waktu itu kami menyadari bahwa kami lelah, ingin menangis rasanya, padahal semuanya baik-baik saja. Kami sering bertanya, sebenarnya kekosongan apa yang kami miliki? Mungkinkah ini karena kami semakin jauh dari-Mu Tuhan? Jika boleh jujur, sebenarnya kami capek jatuh dalam dosa. Namun sayangnya kami seperti orang bodoh yang tak tahu harus berbuat apa. Kami sering bertanya, bagaimana kami bisa keluar dari perasaan ini? Perasaan gelisah, takut, tak layak. Hingga akhirnya kami sadar, kami perlu lebih disiplin dalam kehidupan spiritualitas kami, dan kami harus lebih berupaya untuk terus bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa secara spiritual. Kami sadar kami sudah mempunyai banyak kisah dengan dunia ini, dan untuk kali ini, untuk seterusnya, tolong bantu kami untuk memulai dan menjalani kisah yang tak berujung dengan